Kita akan mulai dari hal yang paling sederhana. Yang pertama ingin kita lakukan adalah kita ingin connect ke Google Cloud IoT Core. Jadi untuk connect itu cuma akan ada dua sistem yang bekerja, ada MQTT device sama Google Cloud IoT Core-nya. Dan hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita akan connect ke Google Cloud IoT Core dengan menggunakan JWT yang udah desain dengan private key. Dan kemudian ketika kita bikin kliennya, kita juga akan bikin dua subscription yang akan ditujukan untuk topik config dan topik comment. Kenapa kita butuh ini? Karena nanti supaya ketika si backend-nya itu pengen ngirim data tentang config device dan pengen ngirim komen ke device, si device-nya bisa nangkap datanya. Kira-kira kayak gitu. Makanya di sini nanti kita akan subscribe ke dua topik ini. Oke. Di sini ada device client ID. Ini sebenarnya cuma untuk ID dari si device-nya aja. Jadi device client ID yang akan kita registerin ke Google Cloud IoT Core, formatnya kayak gini. Project ID, location, region, dan kemudian ada registry ID, dan device ID. Ini akan kita pakai untuk nge-authenticate si device-nya ke Google Cloud IoT Core. Kita akan masuk ke codingan. Saya akan buka codingannya. Oke, ini. Jadi ini ada codingan yang akan kita pakai untuk connect. Kalau teman-teman lihat di sini ada get client. Ini ada codingan Google Cloud IoT-nya. Di sini ada client. Ini client ID yang tadi. Project, location, ada registry, device. Kita akan bikin client ID. Dan kita configure client-nya dengan menggunakan client ID tadi. Dan di sini kita akan connect dengan menggunakan username, password. Nah, username-nya nggak penting, bisa dikasih apapun. Tapi password-nya itu harus JWT yang udah desain sama private key. Nah, create JWT ini ada di sini. Ini sederhana banget. Teman-teman bikin token JWT dengan IAT waktunya sekarang, kemudian expiration-nya kapan, dan kemudian kita kasih info project ID-nya apa. Dan kemudian kita buka private key-nya, kita baca, dan di sini kita akan encode si token tadi dengan private key yang udah kita buat. Nah, di sini kita juga harus nyantumin si algoritmanya apa, apakah itu RSA atau EC256. Setelah kita ngelakuin ini, nanti kita akan dapat token JWT yang udah desain dengan private key. Nah, kita balik lagi ke sini. Setelah kita dapat client, di sini kita akan set TLS certificate-nya untuk connect ke Google Cloud. Di sini kita udah cantumin sertifikatnya. Nanti akan saya lihatin sertifikatnya apa. Dan di sini saya kasih tahu TLS version-nya berapa. Nah, bagian ini di sini ini dipakai untuk nge-subscribe ke event-event yang terjadi di MQTT di Google Cloud. Jadi katakan saya punya MQTT topic device ID config untuk listen ke event-event perubahan konfigurasi dari device. Sementara di sini saya punya topik device comment untuk nge-listen apakah si backend tadi ngirimin comment atau instruksi tertentu atau enggak. Nah, semuanya akan saya subscribe dan kemudian setelah selesai saya akan return kliennya. Kalau pengen lihat dia jalan kayak gimana, kayak gini. Jadi saya kasih tahu Python MQTT IoT demo, saya kasih tahu registrinya apa, cloud region-nya apa, project ID-nya apa, sensor ID-nya berapa, sensor 01 sama persis kayak yang tadi di dashboard, dan ada algoritma. Saya pakai private key ES256, dan kemudian ada CA certificate root spam. Ini bisa didapat dari website Google. Nah, private key-nya saya kasih tahu ada di sini, di ecprivate.pem, dan kemudian saya kasih tahu jalanin program device demo. Kalau seandainya sekarang saya jalanin, di sini teman-teman lihat dia akan create JWT using ES256 dari private key ini, kemudian dia subscribe, dan kemudian setelah connect, kita akan punya callback untuk ngecek apakah dia udah connect atau enggak. Nah, kira-kira kayak gitu untuk connect. Kalau seandainya saya punya device lain, saya bisa ngelakuin hal yang sama. Saya bisa run comment yang sama, tapi dengan device ID sensor 2. Kalau seandainya sekarang saya jalanin, itu akan sama aja. Tapi dia akan sekarang subscribe to device sensor 2 comment. Jadi ketika si backend ngirim komen ke device 1, si device 2 nggak akan dapat komennya, karena dia cuma dikirim spesifik langsung ke device 1 di sini. Kira-kira kayak gitu.